Ganteng doang, nonton kagak di subscribe. Canda subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Arif. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai soal tes TWK HOTS tahun 2021 guys. Itu tentang nasionalisme ya, berdasarkan Permenpan RB ya tahun dan FR CPNS 2019. Oke, sebelum kita ke pembahasan mengenai soal dan analisis soalnya, silakan teman-teman bisa subscribe dan klik notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi terupdate mengenai seleksi CPNS dan P3K di channel saya. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya guys, biar teman-teman tidak terlalu lama. Di sini ada soal yang pertama, ada kasus yang menimpa seseorang ketika tidak memiliki kewarganegaraan atau apatrid terjadi ketika A. berasal dari negara yang menganut asas ius soli dan melahirkan di negara yang menganut asas ius sanguinis. B. berasal dari negara yang menganut ius sanguinis dan melahirkan di negara yang menganut ius soli. C. lahir di negara yang menganut ius sanguinis bertempat tinggal dan melahirkan di negara yang menganut ius sanguinis. D. lahir di negara yang menganut ius soli bertempat tinggal dan melahirkan di negara yang menganut ius soli. E. memiliki status tidak memiliki kewarganegaraan dan melahirkan serta bertempat tinggal di negara yang menganut ius soli. Oke, teman-teman, silakan coba teman-teman pilih salah satu yang sudah teman-teman pilih ya. Jadi nanti saya akan bahas. Oke, sudah ya. Oke, silakan bisa mengunci jawabannya. Nah, akan saya bahas. Jadi soal ini itu pada FR kemarin itu muncul ya. Ini agak membingungkan. Sebenarnya tidak membingungkan ya, tapi ada ius soli dan ius sanguinis ya. Kalau dibolak-balik di option jawabannya kita akan kebingungan ya, karena hampir semua ada kata-kata ius soli dan sanguinis. Apa sih ius soli dan ius sanguinis? Ya, itu adalah terkait dengan asas kewarganegaraan teman-teman ya. Jadi kalau ius soli itu penentuan kewarganegaraannya itu berdasarkan tempat kelahirannya. Ya, saya contohkan ya, Indonesia misal menganut asas ius soli. Ya, jadi ketika saya lahir di Indonesia ya, saya sebagai warga negara Indonesia. Atau ketika orang tua saya itu berasal dari Jerman tapi tinggal di Indonesia ya, kemudian punya anak ya, saya itu misal jadi anaknya itu adalah warga negara Indonesia. Nah, kalau ius sanguinis ya, asas menentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunan dimanapun anak itu dilahirkan ya. Misalnya ini adalah Cina ya, misal Cina menganut asas ius sanguinis. Jadi orang Cina ya kemudian merantau ke Indonesia, punya anak ya, dan anaknya itu adalah bisa ditentukan sebagai warga negara Cina karena dia masih mempunyai keturunan daripada orang Cina atau Chinese tersebut. Nah, pertanyaannya di sini adalah yang apatrid ya, yang tidak punya kewarganegaraan. Jadi di sini konteksnya adalah ketika orang itu berasal dari negara asalnya itu menganut asas ius soli dan negara tinggal atau tempat kelahirannya itu menganut asas sanguinis ya. Jadi seperti saya misal ya, sebagai orang Indonesia ke Cina, misal saya merantau ke Cina kemudian punya anak. Nah, anak saya itu tidak punya kewarganegaraan atau apatrid. Kenapa? Karena negara asal saya Indonesia itu menganut asas ius soli ya. Ketika lahir di negara tersebut baru dikatakan warga negara. Tapi anak saya lahirnya di Cina, sedangkan di Cina itu menganut asas ius sanguinis, di mana itu berdasarkan keturunan ya. Berarti anak saya tidak diakui sebagai warga negara Chinese begitu ya. Jadi teman-teman bisa memahami itu. Nah, kalau bipatrid itu
kebalikannya ya, dimana seseorang itu memiliki dua kewarganegaraan sekaligus. Hal ini diakibatkan ya karena negara asal menganut asas sanguinis dan negara tinggal atau tempat kelahirannya itu menganut asas ius soli. Ini yang saya katakan ya, ketika ada cici-cici atau kokoh-kokoh ya dari Cina merantau ke Indonesia, itu punya anaknya punya dua kewarganegaraan. Satu bisa diakui oleh Indonesia ya, yang kedua bisa tetap diakui oleh negara Cina karena dia masih keturunan Chinese begitu. Itu adalah bipatrid. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang A ya. Kenapa ya? Karena negara yang menganut asas ius soli ya dan melahirkan di negara yang menganut asas sanguinis, jadi tidak punya kewarganegaraan. Ini yang saya bilang ya. Jadi berasal dari yang menganut ius soli. Misal saya dari Indonesia, kemudian saya merantau ke Cina ya, sedangkan di Cina itu menganut asas ius sanguinis. Saya punya anak di sana berarti tidak memiliki kewarganegaraan. Itu adalah salah satu contohnya. Oke, sudah paham ya? Sepakat ya teman-teman ya? Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Kalau masih belum paham silahkan komen di bawah, nanti saya akan jelaskan melalui komentar ya. Oke, terima kasih. Kemudian nomor 2. Sebelum perjuangan pada masa pergerakan nasional, perjuangan mengusir penjajah masih bersifat kedaerahan, seperti yang dipimpin oleh Kapitan Patimura di A. Medan, B. Bali, C. Maluku, D. Makassar, E. Papua. Ini teman-teman pasti sudah tahu jawabannya ya, adalah yang Maluku ya. Jadi di Kapitan Patimura itu terkenal di wilayah Maluku, bahkan ada universitas, itu Universitas Patimura ya di sana. Kemudian Bali itu ada Gusti Ngurah Rai yang terkenal, Makassar Sultan Hasanuddin, kemudian Papua ada Frans Kaisiepo, Medan ada Sisingamangaraja ke-12. Oke, sepakat jawabannya adalah Maluku. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Pola pikir dan cara pandang bangsa Indonesia terhadap jati diri dan lingkungannya yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bentuk pengukuhan dan apresiasi terhadap negara yang berdaulat demi sikap nasionalisme yang mengalir dalam setiap perilaku dalam bernegara dan berbangsa. Kemampuan ini dikenal sebagai A. Nasional, B. Wawasan, C. Wawasan nasional, D. Wawasan Nusantara, E. Ketahanan nasional. Oke, silakan teman-teman kunci dulu jawabannya yang mana ya. Di sini kita bahas ya. Di sini ada kata kunci mengenai pola pikir dan cara pandang bangsa Indonesia terhadap jati diri dan lingkungannya. Ya, jadi di sini ada cara pandang bangsa Indonesia terhadap jati diri dan lingkungannya. Jadi jawabannya adalah yang wawasan Nusantara. Kenapa wawasan Nusantara? Ya, karena di wawasan Nusantara sendiri itu kaitannya adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara ya, di atasnya sebagai kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan ya. Ini harus hati-hati teman-teman ya, biasanya ada kaitannya juga, misal ada soal seperti ini ya. Kemudian ada soal tentang negara maritim, negara kepulauan ya, wawasan Nusantara itu hampir sama ya. Ketika teman-teman disajikan itu ada soal seperti ini, misal kaitannya Indonesia kan bentuknya negara kepulauan ya, kemudian ada terpisahkan oleh lautan. Nah, laut itu bukan dipandang sebagai pemisah, tapi dianggap sebagai penyatu daripada Indonesia. Nah, kesatuan atau kata kunci kesatuan itu bisa belum dikatakan sebagai negara kepulauan di situ atau negara maritim di situ, melainkan adalah cara pandang bangsa Indonesia ya terhadap rakyat, bangsa dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, udara ya. Itu adalah salah satu bagian dari pola pikir dan cara pandang wawasan Nusantara ya. Kalau ketahanan nasional itu kaitannya dengan bagaimana Indonesia itu mampu ya mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan ataupun hambatan dari dalam maupun luar negeri
ya. Jadi kalau kaitannya wawasan Nusantara itu kaitannya ada yang kaitannya dengan pola pikir, cara pandang bangsa Indonesia, itu kaitannya dengan kesatuan wilayah Indonesia, baik secara politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan ya. Ada darat, laut, dan udara. Kalau masih bingung mengenai wawasan Nusantara, nanti akan saya buatkan, atau teman-teman bisa klik di kolom komentar ya, ketik saja di situ. Oke, sepakat jawabannya adalah yang wawasan Nusantara ya. Oke, yang kelima, fenomena generasi muda yang mengalami kepudaran terhadap jiwa nasionalisme disebabkan oleh karena A. Orientasi nasionalisme adalah sikap dan perbuatan. B. Labeling nasionalisme menjadi stigma bagi generasi muda. C. Ukuran nasionalisme dipahami hanya sebatas perjuangan secara fisik. D. Kurangnya daya juang terhadap tantangan perubahan zaman. E. Kurangnya sosok heroisme bagi kaum muda. Oke, jadi jawabannya kira-kira apa teman-teman? Jawabannya adalah yang mana? Ayo, yang C ya teman-teman ya. Ukuran nasionalisme dipahami hanya sebatas perjuangan secara fisik. Jadi generasi muda sekarang ya itu mengalami kepudaran terhadap jiwa nasionalisme. Itu kenapa? Ya karena sebagian generasi muda itu memandang ukuran nasionalisme itu hanya secara fisik ya, lewat pertempuran ya, peperangan dan lain sebagainya ya, belum ke arah yang non fisik ya. Jadi kalau pemahaman nasionalisme itu tidak hanya sebatas fisik, tapi ada yang non fisik. Misalnya dengan pergerakan nasionalisme yang pertama itu ada siapa sih? Ada organisasi Budi Utomo ya. Dia adalah organisasi atau pendirinya itu berpikir bagaimana caranya itu kita merdeka itu dengan melalui pendidikan ya, dengan organisasi, diplomasi. Jadi tidak hanya melalui peperangan saja, tapi lewat pemikiran, gagasan, ide bagaimana memerdekakan Indonesia. Nah, hal-hal seperti itulah yang belum bisa dipahami oleh generasi sekarang ya. Itu banyak seperti itu. Jadi harus kita sebagai generasi bisa berpikir ke arah situ ya. Jadi tidak hanya berupa fisik saja, tapi non fisik juga ada. Oke. Jadi itu ya jawabannya adalah yang C. Oke. Kemudian lanjut, pada awal berdirinya program yang ingin dicapai oleh Budi Utomo itu apa sih? A. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. B. Menyatukan semangat kebangsaan. C. Melakukan gerakan politik untuk mengusir. D. Menyadarkan rakyat akan arti kemerdekaan. E. Mengusahakan perbaikan di bidang pendidikan. Jawabannya adalah yang E teman-teman ya. Kenapa? Ya karena pada Budi Utomo sendiri itu mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran ya. Itu didirikan pada tahun 1908 ya, tanggal 20 Mei di Gedung Stovia ya di Jakarta oleh para pemuda pelajar sekolah dokter di Jawa atau Stovia yang diketuai oleh Sutomo ya. Jadi ini adalah organisasi yang menjadi cikal bakal daripada pergerakan atau kebangkitan nasional ya. Jadi yang pertama lahir di Indonesia, kemudian diikuti dengan Sarekat Dagang Islam dan lain sebagainya. Nah, ini adalah usahanya untuk apa sih? Untuk memajukan atau meningkatkan pendidikan pada saat itu, karena hanya kalangan orang-orang tertentu saja yang bisa menempuh pendidikan pada saat itu. Jadi generasi atau pelajar-pelajar dari dokter Jawa, dari sekolah Jawa atau Stovia itu menginginkan bahwa nanti banyak para pelajar Indonesia sehingga mampu memerdekakan Indonesia nantinya ya, pada saat masih dijajah oleh Belanda. Oke, jadi itu dulu ya teman-teman mengenai soal-soal wawasan kebangsaan atau nasionalisme ya, kaitannya dengan TWK. Semoga bermanfaat dan jangan lupa share ke teman-teman untuk persiapan
lebih awal nggak apa-apa, yaitu sebagai modal teman-teman start lebih awal. Semoga itu menjadi rezeki teman-teman di tahun 2021 nanti. Semoga sukses, salam semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.